Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hili Silvia, NIM 190820202056. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan fiskal ekonomi di era pandemi saat ini. Baik, kondisi pandemi ini jelas bukan masalah Indonesia saja. Ini merupakan masalah global yang berada di seluruh dunia, yang masih terus menghadapi kendala dan terus mencari solusi gimana kita harus bersama melawan pandemi ini. Lanjut, bahwa dalam perkembangan terakhir kasus COVID-19, dunia mengalami gelombang ketiga, baik dari kasus harian maupun kematiannya. Untuk kasus harian, posisi Indonesia itu jauh membaik dibandingkan pertengahan Juli lalu. Juga meskipun sudah 2 tahun kita seperti terbiasa menghadapi pandemi, namun kondisi saat ini masih merupakan kondisi yang extraordinary ya. Jika kita ada flashback di tahun 2020, yang kita hadapi benar-benar kita tidak tahu, namun kemudian dilakukan oleh Indonesia ialah melakukan respon yang sangat cepat, bukan hanya menyiapkan kebijakan, namun menyiapkan dasar undang-undang kebijakan di mana extraordinary tersebut. Ini adalah pelajaran ya yang sangat berharga bagi keuangan negara, karena ada beberapa adjustment yang perlu dilakukan. Namun di tengah pandemi ini, tantangan pemerintah dari pusat sampai daerah ternyata bisa cukup responsif dan fleksibel sehingga bisa meredam dampak negatif di 2020. Baik, beberapa dukungan APBN untuk penanganan kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat dilanjutkan pada program pemulihan ekonomi nasional PEN 2021 dengan rincian sebagai berikut. Perlindungan sosial yaitu sejumlah 186,64 triliun. Saat ini terus mengejar pelaksanaan program PEN. Dalam konteks menghadapi pandemi ini, hal pertama yang diprioritaskan adalah melindungi masyarakat baik dari sisi kesehatan dan perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan usianya ya. Pemerintah juga perlu melihat ke depan tentang apa yang harus dilakukan terkait sumber manusia, yaitu yang pertama mengenai pendidikan harus kita dorong, kesehatan harus kita perkuatkan, bukan hanya menghadapi pandemi namun juga fasilitas kesehatan dapat menghadapi kualitas SDM kita yang terus meningkat. Infrastruktur harus kita lanjut untuk memastikan bahwa daya saing kita itu sangat meningkat. Kita harus bisa memastikan biaya logistis lebih kompetitif sehingga dapat menghasilkan output yang kompetitif. Juga formasi fiskal harus kita lakukan, misalnya yang pertama yaitu reformasi perpajakan, serta sebandingnya juga kita pastikan semakin baik, dan APBN terus kita dorong untuk menjadi countercyclical yang kuat. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya ya mengenai kebijakan fiskal ekonomi di era pandemi ya. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.